Sebelum kita melakukan pembahasan lebih dalam terkait dengan waterproofing, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan tujuan dan intensi dari penggunaan waterproofing. Pada umumnya, sebuah elemen struktur atau gedung akan menggunakan beton dan tulangan besi untuk mendapatkan fungsi penopang untuk kekuatan dari gedung itu sendiri. Kita mengetahui sendiri bahwa beton itu memiliki karakteristik memiliki pori. Ketika ada pori dalam sebuah elemen struktur beton ini sendiri, maka akan rentan terhadap adanya penetrasi air masuk ke dalam beton tersebut. Fungsi dan tujuan dari penggunaan waterproofing adalah melakukan proteksi dan perlindungan dari adanya penetrasi air ke dalam beton itu sendiri. Secara otomatis, durabilitas dari beton tersebut akan bertambah lama dan juga kenyamanan dari gedung tersebut akan juga bisa ditingkatkan sebagai fungsi utama sebagai hunian maupun aktivitas lainnya dalam gedung itu sendiri. Secara historis, Sika ditemukan oleh Caspar Winkel. Pada saat itu, di tahun 1910, ada kebutuhan untuk memiliki sebuah tunnel yang benar-benar kering, karena tunnel tersebut atau terowongan tersebut akan dilalui oleh kereta. Produk pertama yang ditemukan oleh inovator Caspar Winkel adalah Sika 1, di mana Sika 1 adalah produk waterproofing admixture mortar yang cepat setting, sehingga dia bisa diaplikasikan pada proyek Gotthard Tunnel. Sika Partner, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kita terima dari sosial media Sika sebagai berikut. Secara umum, tipe waterproofing itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang tipe 1 pertama adalah tipe coating, dan yang kedua adalah tipe membran. Untuk yang tipe coating, kita bedakan berdasarkan basis dari materialnya itu sendiri. Ada yang berbasis semen, akrilik, bitumen, poliuretan, maupun poliurea. Untuk yang tipe membran itu sendiri, kita juga bisa bagi menjadi bitumen membran, flexible polyolefin membran, PVC membran, maupun polyethylene membran. Selain pembagian tipe waterproofing berdasarkan teknologinya, kita juga bisa membagi tipe waterproofing berdasarkan area penggunaan. Misalkan, apabila kita menggunakan waterproofing untuk area penampungan air, maka waterproofing yang diperlukan harus bisa digunakan di area kolam renang, tangki air, maupun seperti kolam ikan. Apabila intensi penggunaannya itu sendiri adalah untuk area waterproofing di area basah, maka yang digunakan harus bisa digunakan untuk penggunaan di kamar mandi maupun di area toilet. Nah, kembali kalau misalnya kita mempertimbangkannya untuk penggunaan di area atap, ada dua tipe sistem utama yang bisa digunakan, yaitu sistem expose maupun sistem non-expose. Apabila kita mengkategorikannya untuk penggunaan sistem expose, maka material yang dipilih harus bisa memiliki ketahanan UV. Sedangkan apabila untuk penggunaan sistem non-expose, maka pada umumnya atap tersebut akan digunakan atau difungsikan sebagai activity, seperti misalnya ada kegiatan untuk kafe maupun untuk kegiatan olahraga di area dak atap tersebut. Kenapa dak atap memerlukan waterproofing? Pada umumnya, dak atap terbuat dari beton dan juga tulangan. Beton memiliki sifat berpori dan juga memiliki sifat muai susut. Oleh karena itu, ketika muai susut terjadi, maka akan rentan terhadap adanya keretakan. Untuk melindungi struktural beton maupun atap dari adanya penetrasi air, kita memerlukan lapisan perlindungan yang dapat melakukan crack bridging maupun juga perlindungan terhadap adanya air. Salah satu material atau produk yang bisa digunakan untuk perlindungan ini adalah tipe material seperti liquid applied membran Sikalastik 590 Dexil. Pertanyaan selanjutnya dari Sika Partner terkait dengan produk waterproofing yang dapat digunakan untuk di area atap. Nah, untuk penggunaan di area atap, kita bisa bagi menjadi dua kategori, yaitu tipe waterproofing dengan sistem liquid applied membran maupun dengan sistem membran itu sendiri. Untuk tipe liquid applied membran dengan sistem expose, kita bisa menggunakan Sikalastik 590 Dexil, dan sedangkan untuk sistem liquid applied membran sistem non-expose, kita bisa menggunakan material Sikalastik 110. Untuk penggunaan tipe waterproofing membran, kita bisa menggunakan Sika Shield P24 mg
MG untuk sistem yang expose, dan juga bisa menggunakan Sika Shield P24S untuk sistem non-expose. Dari Sika Partner, ada pertanyaan terkait dengan apa itu Modified PU, keunggulannya, dan aplikasinya di area mana. Nah, Modified PU itu sendiri adalah material untuk waterproofing di area dak atap, di mana dak area atap tersebut rentan terhadap adanya genangan air meskipun sudah memiliki sloping terhadap drainase di area atap tersebut. Ketika kita mengetahui bahwa ada genangan air, maka material Modified PU ini diperlukan untuk meningkatkan ketahanan material liquid applied membrane tersebut sehingga dia jauh lebih tahan terhadap adanya genangan air. Salah satu tipe material Sika yang bisa digunakan untuk penggunaan di area dak atap dengan PU Modified ini adalah Sika Lastic 590 Deck Seal. Selanjutnya, Sika Partner juga menanyakan terkait dengan apa itu bitumen membran, penggunaannya, dan bagaimana proses aplikasinya. Bitumen membran itu sendiri pada umumnya diaplikasikan dengan metode torching atau pemanasan dengan menggunakan api. Metode aplikasi ini pada umumnya sangat sesuai diaplikasikan apabila luasan area dak atap yang ingin di waterproofing itu cukup luas, sehingga kita tinggal menggelar dari lapisan-lapisan membran ini sendiri. Bitumen membran itu sendiri terdiri dari beberapa material, yaitu material reinforcementnya, kemudian ada material bitumen lapisan di atasnya, dan terakhir akan di finishing baik itu menggunakan tipe pasir maupun tipe mineral granul. Di Sika sendiri kita memiliki tipe material yang dengan finishing mineral granul yaitu Sika Shield P24MG maupun dengan material finishing tipe pasir yaitu Sika Shield P24S. Terkait dengan penggunaan cairan Sika Top 107 Seal yang selalu terasa sedikit atau kurang adalah karena proses metode mixingnya itu sendiri. Kita harus memperhatikan metode mixing kita sehingga pada saat proses mixing dan proses aplikasi itu sesuai. Selalu diingat bahwa cairannya itu harus diletakkan terlebih dahulu pada kontainer atau wadah yang bersih sebelum kita menuangkan bubuknya ke dalam cairannya itu sendiri. Bisa kita bayangkan kalau kita menuangkan cairan pada bubuknya, maka bubuknya itu sendiri akan mulai menggumpal dan juga kita tidak akan bisa mengaplikasikannya sebagai sistem coating. Nah, terkait apabila cairannya itu kurang bagaimana, maka kita tidak bisa menambahkan cairan atau air lain karena komposisi ini sudah dialokasikan sedemikian rupa untuk mengoptimalisasikan terhadap fungsi waterproofing dari Sika Top 107 Seal. Kami juga menerima pertanyaan dari Sika Partner terkait dengan bagaimana jika Sika Lastic 590 Deck Seal digunakan di area external wall atau dinding luar. Sika Lastic 590 Deck Seal lebih cocok apabila digunakan di area dak atap maupun di area parapet dak atap itu sendiri. Untuk penggunaan di external wall atau di dinding luar, kami memiliki produk yang lebih sesuai yaitu Sika Coat Plus. Baik Sika Partner, sampai di sini dulu sesi tanya-tanya Sika kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Saya Mark Alexander. Sampai jumpa!